Masih banyak perusahaan yang belum mengetahui bagaimana tahapan pemeriksaan laporan keuangan. Bagaimana sih seorang auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan? Penasaran? Mari kita simak video berikut ini. Halo, balik lagi dengan saya Adi Saputra dari theconsulting.id. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tahapan audit laporan keuangan. Sebelum masuk ke pembahasan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel theconsulting.id agar video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Teman pernah berpikir gak, kenapa sih kalau Anda sakit harus pergi ke dokter? Atau jika mesin mobil yang rusak ataupun tidak enak harus dibawa ke bengkel? Jawabannya sama, yaitu untuk memeriksa keadaan ataupun kesehatan mobil dan keadaan Anda. Begitupun dengan laporan keuangan. Laporan keuangan juga butuh dilakukan pemeriksaan atau dikenal dengan sebutan audit untuk mengetahui kondisi laporan keuangan perusahaan tersebut sehat ataupun tidak. Laporan keuangan yang diaudit akan memberikan informasi mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan, apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku ataupun tidak. Nah, terus tujuan dilakukan audit laporan keuangan ini apa sih, Pak? Audit ini bertujuan untuk meyakinkan kembali jika laporan keuangan yang Anda miliki ataupun perusahaan Anda telah disusun melalui prinsip dan standar akuntansi yang berlaku. Dalam audit, seorang auditor harus melalui beberapa tahapan, mulai dari perikatan audit, perencanaan, pelaksanaan uji audit, dan juga pelaporan audit. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu adalah perikatan audit. Perikatan audit ini merupakan kesepakatan antara pihak auditor dan perusahaan yang biasanya diwakili oleh manajemen. Dalam perikatan ini harus dilakukan sebelum proses audit dimulai. Manajemen perusahaan akan menyerahkan audit laporan kepada auditor. Setelah itu, pihak auditor akan memproses audit laporan keuangan sesuai dengan kompetensinya. Biasanya, pihak auditor akan memutuskan dan mempertimbangkan hal-hal seperti integritas, independensi manajemen, serta membandingkannya dengan kompetensi dan kemampuan profesional auditor. Kemudian yang selanjutnya adalah perencanaan. Setelah melalui tahap perikatan audit, maka seorang auditor harus melakukan perencanaan. Dalam tahap perencanaan ini, biasanya auditor melakukan riset untuk memahami bisnis dan industri klien, melakukan prosedur analitik dan menentukan risiko audit. Selain itu, pihak auditor juga harus memahami gimana sih struktur pengendalian internal dan menetapkan risiko pengendalian. Setelah melakukan riset, pihak auditor harus mengembangkan berbagai aspek tersebut dalam sebuah perencanaan yang harus dibuat dengan benar dan tepat. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan uji audit. Dalam tahap ini, perusahaan berhasil membuat perencanaan dan melakukan pengujian. Pada tahap ini, auditor akan melakukan pengujian dengan mempelajari data dan informasi bisnis klien serta membandingkannya dengan data dan informasi lain. Dalam uji pengendalian ini merupakan proses audit untuk melakukan verifikasi efektivitas pengendalian internal klien ataupun perusahaan. Sementara uji substantif ini merupakan prosedur audit untuk menemukan kesalahan secara langsung dan memberikan pengaruh pada laporan keuangan perusahaan. Kemudian yang terakhir itu adalah pelaporan audit. Setelah dilakukan pelaksanaan audit, maka dalam tahap akhir yaitu adalah tahap pelaporan yang harus dilakukan oleh auditor. Di dalam laporan audit ini terdapat lingkup audit, objek audit, tujuan audit, hingga hasil audit, serta rekomendasi yang harus diberikan jika ada kekurangan yang diberikan oleh seorang auditor kepada perusahaan atau kliennya. Jika perusahaan Anda merupakan perusahaan yang go public atau sudah listing di Bursa Efek Indonesia, laporan keuangan Anda wajib dilakukan audit. Jika laporan keuangan tidak audit, mungkin laporan keuangan tersebut mengandung banyak kesalahan ataupun kecurangan yang disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, laporan keuangan yang belum ataupun tidak diaudit kurang dipercaya kewajarannya oleh stakeholder. Oke, sekian penjelasan saya terkait audit laporan keuangan. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Salam sukses untuk kita semua. Semoga usaha Bapak Ibu semakin lancar ke depannya. Thank you sudah mengikuti video-video dari The Consulting.